Apakah kita akan kembali ke kota, Pak? Lakulu bertanya. Kemeja yang tadi pagi rapi sekarang kusut, wajahnya berdebu. Ini baru pertama kali dia menemani seorang wartawan yang tanpa lelah terus mencari sumber berita. Biasanya paling lama hanya 1-2 jam saja. Wawancara pendek, foto sana sini. Sisanya wartawan sudah minta pulang. Aku tidak akan kembali ke kota Kulu hingga seluruh penduduk pulau ini kita temui. Zawan menjawab datar. Mereka kembali duduk di warung makan. Sekarang menghabiskan es kelapa muda sambil menatap sunset. Lakulu menepuk dahi. Tenang saja Kulu. Aku akan membayar sewa mobil dan semua keperluanmu selama di sini. Aku tidak khawatir soal itu, Pak. Tapi kita akan tidur di mana? Di sini tidak ada hotel, air panas, AC, rumah penduduk. Pasti ada yang mau menampung kita. Tentu saja mereka mau. Tapi Bapak mau tidur di rumah berdinding papan dan beralaskan tikar. Lakulu menjelaskan. Tidak masalah. Rumah-rumah penduduk juga tidak ada toiletnya, Pak. Mereka langsung buang air besar di laut. Lakulu menambahkan, itu bukan masalah besar. Dan bisakah kita berhenti sejenak mengobrolnya, Kulu? Aku sedang menikmati sunset. Ini sangat indah. Lakulu yang hendak terus bicara segera menutup mulut. Belasan lagi rumah dikunjungi. Pukul 10 malam. Kasihan melihat Lakulu kelelahan. Zaman memutuskan menghentikan sementara pencarian. Mereka akhirnya menginap di salah satu rumah nelayan. Tidak ada kamar di sana. Tikar dibentangkan di ruangan depan dengan bantal kempes. Tapi meski serba terbatas, tuan rumah menerima tamunya dengan ramah maksimal. Menyiapkan makan malam dan kopi hangat untuk mengusir kesiur angin malam yang terasa dingin. Lakulu langsung tertidur mendengkur. Zaman masih sempat berjalan-jalan di gang sempit. Sesekali mendongak menatap langit yang dihiasi bintang gemintang. Bulan purnama bertengger gagah. Awan tipis berarak tak kuasa menutupi keindahannya. Satu persatu lampu dimatikan. Penduduk pulau beranjak beristirahat. Mungkin ini waktu yang baik untuk menelepon. Suasana pulau membuatnya rindu. Zaman menelepon. Zaman meraih telepon genggam dari saku celana. Halo Zaman, suara riang menyapa di seberang sana. Halo Bu, Zaman balas menyapa. Baru 2 hari lalu kamu menelepon ibu. Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya ingin menelpon saja. Kamu sedang di mana, Nak? London, Hong Kong, Vancouver? Aku di Indonesia, Bu. Jakarta. Kamu akan mampir pulang ke Bandung. Aku tidak bisa mampir, ada pekerjaan, Bu. Aku di Sumbawa saat ini. Hei, apa yang dilakukan pengacara top dunia di Sumbawa? Suara di seberang bertanya riang. Wajah Zaman bersemu merah. Dia tidak pernah terbiasa dipuji oleh ibunya sendiri. Bagaimana supermarket Ibu? Zaman memilih topik lain. Hari ini supermarket ramai, Zam. Seperti biasa. Percakapan lewat telepon itu tidak lama. Hanya 15 menit membahas toko, kesibukan 2 hari terakhir, apapun yang terlintas di kepala, kemudian ditutup. Aku minta maaf kali ini tidak bisa mampir, Bu. Tidak apa, Nak. Baru sebulan lalu kamu pulang. Ibu sekedar bertanya karena siapa tahu kamu ingin bertemu lagi dengan gadis tetangga sebelah rumah. Gadis cantik itu sudah kembali dari PTT-nya. Sebentar lagi menjadi dok. Selamat malam, Bu. Aku harus kembali bekerja. Tawarannya ibunya terdengar. Tidak memperpanjang godaan, membalas salam, menutup telepon. Zaman menaiki anak tangga rumah nelayan tempat mereka menginap. Saatnya tertidur. Tepatnya berusaha tidur di antara suara dengkuran Lakulu yang mirip suara gergaji. Hari kedua di Pulau Bungin.
tetap tidak ada kemajuan berarti. Siapa namanya? Salah satu nelayan yang duduk di dalam perahu sedang mendempul bertanya. Kepalanya melongo melihat foto. Sriningsih, nelayan itu menggeleng. Itu nama orang Jawa. Tahun 40-an pulau ini hanya dihuni suku Bajo atau Bugis. Kamu yakin foto ini diambil di sini? Lakulu mengeluh bertahan. Bukan hanya tidak ada kemajuan, ini justru memukul padam sisa semangatnya. Lakulu yang selalu banyak bicara menjadi lebih pendiam di sisa hari kedua. Tenang saja, zaman menghibur sopir sekaligus guide-nya itu. Zaman tahu sekarang betapa bisa diandalkannya Lakulu. Lihatlah, seharusnya yang lebih kecewa itu dirinya, bukan Lakulu. Aku tidak pernah gagal saat mengantar orang-orang, Pak. Apapun tujuan mereka, selalu berhasil didapat. Bahkan, kalaupun aku harus mengantar mereka jauh dari Sumbawa, naik kapal berhari-hari ke Pulau Komodo, Sanggeang, dan sebagainya, maka yang satu ini juga akan berhasil. Kita hanya perlu terus berusaha. Hari ketiga juga sama, tetap tidak ada penduduk yang mengenali foto itu. Sore harinya, Erik menelpon di London. Staf firma hukum sudah memeriksa data imigrasi ke kerajaan Inggris. Kita punya kabar baik sekaligus kabar buruk Zaman. Zaman dia menunggu lanjutan sambil matanya menatap sunset. Ini untuk ketiga kalinya dia menikmati sunset di Pulau Pungin. Kabar baiknya, data Sriningsih berhasil ditemukan. Dia tiba di London tahun 1980. Datanya tercatat, tanggal lahirnya cocok, fotonya sama. Tapi itu sekaligus kabar buruknya. Hanya itu informasi yang ada. Tidak ada lagi data lain. Seperti dia lahir di mana, sama sekali tidak ada petunjuk di sini. Zaman menghela nafas. Dia mengkhawatirkan soal itu. Bagaimana dengan risetmu di Indonesia? Sama. Aku juga banyak punya kabar baik dan kabar buruk. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya stuck Erik. Aku tetap tidak beranjak dari titik yang sama. Aku sudah 3 hari tinggal di perkampungan nelayan, buang air besar di laut langsung, tidur di atas tikar, gerah menatap kambing mengunyah kertas, dengan kait yang sekarang kehilangan semangat. Erik tertawa. Lantas, apa kabar baiknya? Sunset di sini indah sekali, Erik. Tambahkan ikan bakarnya, lezat. Tidak ada restoran di London yang bisa mengalahkannya. Mereka berdua tertawa bersama. Kabari aku jika ada kemajuan, Zaman. Selamat siang. Maksudku, selamat sore. Well, di sana pasti sudah sore. Zaman mengangguk menutup telepon. Sore hari keempat tidak ada lagi penduduk yang bisa ditanyai. Sempurna. Sudah ditemui semua. Lakulu terduduk lunglai di teras rumah nelayan. Wajahnya terlipat. Zaman menupuk bahunya. Setidaknya besok pagi-pagi kita bisa kembali ke kota. Tugasmu selesai. Aku akan membayar seluruh biayanya. Seharusnya Bapak tidak perlu membayarku. Perjalanan ini sia-sia. Lakulu berkata pelan. Zaman juga kecewa, tapi dia harus terus maju. Setidaknya masih ada halaman-halaman lain di buku diary Sriningsih. Jika dia tidak bisa menelusuri masa kanak-kanaknya, mungkin dia bisa mengetahui periode kehidupan berikutnya. Mereka beranjak tidur. Lelah seharian, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Tidur malam itu terasa lebih cepat. Seperti baru sebentar merebahkan punggung di atas tikar. Cahaya matahari pagi sudah menerabas jendela rumah, mengenai wajah Zaman terbangun duduk. Lakulu tidak ada di sekitarnya. Pemuda itu sepertinya sedang menyiapkan mobil, selalu tidur lebih awal agar bisa bangun lebih dulu. Zaman bersiap-siap menghabiskan sarapan.
membereskan pakaian, kemudian berpamitan dengan tuan rumah. Pasangan nelayan itu menyalaminya ramah. Juga dua anaknya yang masih balita melambaikan tangan dengan wajah mengembaskan saat dia menuruni anak tangga. Cahaya matahari pagi menyiram atap-atap seng. Aktivitas mulai menggeliat di Pulau Bungin. Zaman melewati gang-gang sempit yang mulai dia hafal 5 hari terakhir. 1-2 penduduk menyapanya. Zaman mengangguk. Tidak ada Lakulu di tempat dia memarkirkan mobil. Jeep itu membisu. Belum dipanaskan mesinnya. Di mana sopirnya? Zaman menoleh ke sana kemari. Apa yang sedang dilakukan calon raja itu? Kemana dia? Ini sudah hampir pukul 8. Zaman bergumam di dalam hati, mencoba rileks. Mungkin Lakulu mendadak harus buang air besar di pulau ini. Ritual tersebut tidak mudah dilakukan. Penduduk harus berlarian ke tempat tertentu. 15 menit menunggu saat Zaman memutuskan akan mencari Lakulu. Akan mencari Lakulu, justru berlarian menujunya sambil berteriak, "Pak Zaman!" Zaman menatapnya tidak mengerti. "Kita tidak jadi pulang pagi ini, Pak. Kita tidak jadi pulang." Lakulu tersenggal tiba di samping mobil. "Tidak pulang bagaimana, Kulu?" Lakulu menunggu hingga nafasnya mereda. Masih ada satu orang lagi yang harus kita temui." "Siapa?" "Pak Tua. Bukankah dia tidak ada di rumahnya?" Lakulu menggeleng. "Tidak, dia sudah tiba di Pulau Bungin tadi subuh. Aku baru saja dari rumahnya memastikan perahu keluarganya sudah tertambat di sana." Itu kabar mengejutkan. Saat Zaman bersiap melupakan pulau ini, kabar baik itu tiba. "Kalau begitu, kita bergegas ke sana, Kulu." Zaman berseru. Lakulu mengangguk balik kanan, berlarian memimpin menuju sisi timur Pulau Bungin. Rumah Pak Tua adalah salah satu rumah panggung terbaik di pulau. Dindingnya adalah kayu jati, tiangnya adalah kayu ulin yang semakin lama terendam di air, semakin membatu. Atap rumahnya sirap Kalimantan dengan para pola besar di atasnya. Rumah itu menghadap ke lautan, dekat dermaga kayu, dan di sana sudah tertambat perahu besar yang bisa digunakan membawa sembako atau barang dari Pulau Lombok, Bali, atau sesekali dari Surabaya. Sesuai namanya, Pak Tua adalah nelayan tangguh berusia hampir 80 tahun. Tubuhnya kurus, tinggi, fisiknya masih kuat mengarungi lautan. Pak Tua telah menunggu di atas rumah. Dia berdiri di saat melihat Zaman menaiki anak tangga, tersenyum ramah. "Selamat pagi, Nak." "Pagi, Pak." Zaman balas menyalami nelayan itu. "Silakan duduk. Namamu Zaman Zulkarnain, bukan?" "Namaku Ode. Tapi kalian bisa memanggilku Pak Tua, seperti penduduk Pulau Bungin lainnya." Pak Tua menunjuk kursi rotan. "Kudengar kamu telah menemui seluruh penduduk pulau ini 5 hari terakhir." Zaman mengangguk. Lakulu pastilah telah menceritakan sebelum menyebutnya. "Aku baru saja tiba dari Mataram membawa kapal besar bersama ABK. Minggu-minggu ini ombak lautan sedang menggila. Kami terjebak di selat selama 48 jam hingga terlambat kembali." Zaman menatapnya kagum. Mataram, Pulau Bungin, itu bukan jarak yang singkat. Dengan rambut memutih, tubuh yang tidak muda lagi, dia masih menjadi nahkoda kapal. Pak Tua terkekeh. "Seperti santan, semakin tua jiwa, melautku semakin kental, Nak. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan pelaut sejati membawa kapal kecuali maut. Meski aku memang tidak lagi sekuat nelayan muda, setidaknya pengalamanku berharga." Ini kabar baik berikutnya. Dengan fisik yang masih prima, jika Pak Tua memang mengenal Sri Ningsih, ingatannya pasti terjaga sama baiknya. "Apa yang bisa kubantu?" Zaman mengeluarkan foto hitam putih itu dari buku diary. Pak Tua menerimanya.
Menatapnya seketika ekspresinya berubah. Sri Ningsih, Pak Tua berkata samar, bahkan zaman belum menyebut nama itu. Pak Tua mengenalnya, Lakulu berseru semangat. Aku sangat mengenalnya. Pak Tua menghela nafas. Dia adalah gadis kecil yang dikutuk.